jam 11 selesai salat tarawih. Kemudian jam 1 salat tahajud. Salat tarawih 1 juz, salat tahajud 2 juz. Ketika rukuk dan sujud lama, sampai ketika sujud sampai tertidur. Bukan karena apa? Karena ngantuk. Malam kurang tidur, dibanti lagi salat tahajud. Jadi Nabi laksanakan itu. Jadi salat sunnah tarawih, salat sunnah witir boleh dilakukan secara berjamaah berdasarkan hadis Ibnu Abbas. Wa aqallu salatul witri rakaah, dan sekurang-kurang salat witir itu adalah satu rakaat. Karena dalam hadis Ibnu Abbas, al-witr rakaah min akhiril lail. Salat witir itu adalah 1 rakaat di akhir malam. Ya. Jadi sekurang-kurangnya 1 rakaat, sebanyak-banyaknya berapa waqtuhu 11. Sebanyak-banyaknya adalah 11 rakaat, wa qila 13, dan ada yang mengatakan itu adalah 13 rakaat. Jadi salat witir sekurang-kurangnya 1 rakaat. Kalau biasa kita lakukan selepas salat tarawih itu 3 rakaat. 3 rakaat apakah boleh dilakukan 3 rakaat 1 salam, atau boleh dilakukan juga 3 rakaat 2 kali salam? Ini dua-duanya dilakukan oleh Nabi. Ya, dua-duanya dilakukan oleh Rasulullah SAW. Terkadang Nabi melaksanakannya 3 rakaat. Yang seringnya dilakukan oleh Nabi adalah 2 rakaat kemudian 1 rakaat. Kenapa? Karena kata Nabi, salatul lail masna masna. Salat malam itu 2 rakaat 2 rakaat. Ya, salat malam itu 2 rakaat 2 rakaat. Jadi salat witir apakah boleh dilakukan sebelum tidur atau selepas tidur? Salat witir boleh dilakukan sebelum tidur ataupun sesudah tidur. Sebelum tidur dilakukan oleh sahabat namanya Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian selepas tidur dilakukan oleh sahabat namanya Umar bin Khattab. Maka hal ini diadukan oleh Rasulullah kepada Rasulullah SAW. Maka apa kata Nabi Muhammad SAW? Anta haraz ya Abu Bakrin. Engkau lebih berhati-hati wahai Abu Bakar. Wa anta aqwa ya Umar, dan engkau lebih kuat wahai Umar. Jadi ada Nabi salahkan kedua-duanya? Tidak. Ia melakukan sebelum tidur, maka dia berjaga-jaga, takut nanti ketika dia tidur tak terbangun untuk melaksanakan salat witir. Maka dilakukan oleh Abu Bakar sebelum tidur. Umar melakukan sesudah tidur. Ya, kenapa? Karena kata Nabi, tutuplah salat kalian dengan salat witir. Ya, tutuplah salat kalian dengan salat witir. Maka Umar melakukannya yaitu sesudah dia tidur dan selepas dia melakukan salat tahajud. Wal mazada ala rakaah al-faslu wa huwa afdal. Dan barang siapa yang melakukannya 1 rakaat, maka mesti hendaklah dipisah, dan inilah lebih utama. Ini sebagaimana saya katakan tadi, bahwasanya dia melaksanakannya 2 rakaat 3 rakaat dia 2 salam. Itu yang lebih utama. Kenapa? Karena berdasarkan hadis Ibnu Hibban, annahu sallallahu alaihi wasallam kana yafsilu baina syaf'i wal witri. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memisahkan antara 2 rakaat dan 1 rakaat. Jadi 3 rakaat 1 salam berdasarkan riwayat Ibnu Hibban. Wa huwa afdal, dan ia lebih utama dilakukan yaitu dengan secara infisal. Akan tapi wal waslu bitasyahud atau tasyahudain fil akhirin, dan apabila dia wasal, ya, menyambung, maka ketika di akhir baru tasyahud, tak boleh ketika 2 rakaat dia tasyahud. Kenapa? Karena kalau dia tasyahud sama seperti salat maghrib. Sedangkan ini salat witir, maka dalam salat witir tidak ada tasyahud pada rakaat kedua salat witir. Ya, jadi rakaat kedua langsung berdiri, kemudian tasyahud di waktu akhir. Wa waqtuhu baina salatil isya wa tu'il fajri. Jadi boleh dilaksanakan sesudah salat isya sampailah terbit fajar. Terbit fajar itu kapan? Fajar shadiq. Jadi ada namanya fajar kazib, ada namanya fajar shadiq. Yang biasa kita letak di situ waktu imsak. Ya kan? Waktu imsak. Waktu imsak itu namanya fajar kazib.
atau fajar yang dusta. Apa beda antara fajar shadiq dan fajar kadzib? Fajar dusta ini merahnya itu belum secara menyeluruh, makanya namanya fajar kadzib. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jika engkau mendengar azannya Bilal, fakulu washrabu, makan dan minumlah kamu hatta tasma' azan Ummi Maktum, sehinggalah engkau mendengar azannya Ummi Maktum. Ketika engkau mendengar azannya Ummi Maktum, maka berhentilah untuk makan dan minum. Pada masa Nabi, waktu subuh itu 2 kali azan. 1 jam sebelum masuk waktu subuh itu azan Bilal. Untuk supaya apa? Membangunkan orang untuk melaksanakan sholat tahajud, bangunkan orang untuk melaksanakan sahur, baik dia sahur untuk Ramadan atau sahur untuk melaksanakan sahur puasa sunnah. Ya. Begitu juga di Saudi, di Makkah, di Madinah itu 2 kali azan. Pertama azan 1 jam sebelum subuh, dan azan kedua adalah ketika masuk waktu subuh. Saya pernah waktu ketika pertama sekali ke Mekah itu sampai sana saya kira dah masuk waktu solat, ya solat subuh, kok belum apa jamaah, maka saya solat. Selepas solat tunggu azan lagi, rupanya itu azan pertama belum masuk waktu subuh, ya belum masuk waktu subuh. Itu adalah sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tulu'il fajri wa qila syaratul itar bi raka'atin sabaqu naflin ba'dal isya. Dan syarat untuk melakukan salat witir hendak didahulukan dengan salat sunnah, yaitu dengan syafa' 2 rakaat. Ya, jangan langsung 1 rakaat selepas salat isya langsung 1 rakaat, tidak boleh. Dia masih melaksanakan sama ada dia salat sunnah ba'diyah isya, salat sunnah 2 rakaat sesudah isya, dia boleh baru salat witir 1 rakaat boleh. Tapi tak boleh dia langsung selepas salat isya langsung 1 rakaat. Hendaklah dilakukan dengan 2 rakaat terlebih dahulu, yaitu salat naflun sesudah salat isya. Wa yusanu ja'aluha akhir salatil lail, dan disunnahkan menjadikannya pada akhir waktu salat. Ketika dia salat tahajud kemudian ditutuplah dengan salat sunat witir. Fa in autara summa tahajjada lam yu'idhu. Jikalaulah dia melaksanakan salat witir kemudian dia melaksanakan salat tahajud, apakah dia perlu salat witir lagi? Tidak perlu. Ya. Dia sudah salat witir sebelum bangun, sebelum tidur. Kemudian ketika pagi hari, malam hari dia bangun jam 3 atau jam 4 dia bangun salat tahajud. Apakah dia perlu witir? Tidak perlu lagi salat witir. Kenapa? Karena dia sudah melakukan salat witir. Kenapa? Dalam hadis Nabi, la witrani fil lail, tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Jadi salat witir itu hanya 1 kali. Wa qila yashfa'uhu bi rak'ah summa ya'iduhu. Ada juga pendapat bagaimana caranya ketika dia salat witir kemudian dia salat tahajud, ya dia salat tahajud, apakah dia salat lagi salat witir? Maka dia boleh, tetapi dia yashfa' dulu. Yashfa'nya bagaimana? Dengan 1 rakaat. Jadi ketika dia bangun tadi salat witir 3 rakaat, kemudian sebelum dia salat tahajud dia tambah lagi salat witir 1 rakaat, jadi 4 rakaat. Kemudian dia salat tahajud 2 rakaat, 4 rakaat atau 6 rakaat. Kemudian di akhir dia tutup lagi dengan 1 rakaat atau 3 rakaat. Maka mana yang dipilih? Silahkan. Tak melakukan salat witir sesudah salat witir tadi, silahkan. Kalau mau melakukan salat witir maka yashfa' terlebih dahulu, atau dilakukan 1 rakaat untuk menyempurnakan yang 3 rakaat tadi, atau menyempurnakan 1 rakaat tadi. Kemudian dia melakukan salat tahajud, salat hajat dan lain sebagainya, baru nanti ditutup dengan salat witir, sama ada 1 rakaat atau 3 rakaat. Wa indabul qunut akhir witrin fi nisfi tsani min Ramadan. Dan disunnahkan kunut pada akhir salat witir pada setengah akhir, yaitu 15 akhir dari Ramadan. Pada malam ke-16 Ramadan disunnahkan untuk membaca kunut. Wa qila kullas sanah,
dan ada yang mengatakan setiap tahun, wa huwa qunut ka qunutis subhi, dan dia seperti salat sunat qunut subuh. Ada yang mengatakan setiap dia salat witir maka dia melaksanakan qunut, ya. Tetapi kalau dalam mazhab Syafi'i yang disunahkan hanya ketika salat witir pertengah Ramadan, yaitu 16 Ramadan sampai akhir. Apa doanya? Allahumma hdina fiman hadid wa afina fiman afid wa tawallana fiman tawallait. Kemudian dia tambah Allahumma inna nasta'inuk wa nastaghfiruk. Ini adalah tambahan ila akhir. Wa nastahiduk wa nu'minu bik wa natawakkal 'alaik nusni 'alaik al-khaira kullah wa nashkuruka wa la nakfuruk wa nakhluq wa natruka min ma yafjuruk. Allahumma iyyaka na'bud wa laka nusalli wa nasjud wa iyyaka nas'a wa naqfid narju rahmataka wa nakhsha 'adzabak in 'adzabakal jaddi mulhik. Ini adalah doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ada tambahan di dalam kunut salat witir. Kalau kita kunut witir di Masjidil Haram, subhanallah, sampai setengah jam. Kadang kita doa sampai gini, sampai turun, naik lagi, turun. Tapi luar biasa, ya, doanya sampai menangis, ya. Kalau kita merasakan biasanya itu malam 27 Ramadan itu paling ramai, ya, 27 Ramadan paling ramai. Tapi di akhir 10 akhir itu selalu membaca doa kunut panjang-panjang, minimal setengah jam doa kunutnya, ya, dalam salat witir. Wa anna jama'atun dabu fil witri aqibat tarawih jama'atan wallahu alam. Dan bahwasanya salat secara berjamaah disunahkan pada salat witir selepas salat tarawih secara berjamaah, sebagaimana dalam hadis Umar radhiyallahu anhu, di mana Umar radhiyallahu anhu dia mengumpulkan para sahabat di Masjid Nabawi, kemudian melaksanakan salat tarawih dan ditutup dengan salat witir secara berjamaah. Wallahu a'lam bishawab. Wa minhu ad-duha. Insyaallah kita akan sambung nanti salat sunat duha. Wallahu alam. Apabila ada pertanyaan dipersilakan. Baik. Salat witir kata Nabi, tutuplah salat kamu dengan al-witri, dengan salat witir, ya. Atau ij'alu akhir salatikum al-witra. Jadikanlah akhir daripada salat kamu sebagai salat witir. Dan salat witir itu adalah sebagai penutup. Kenapa masih ada salat lagi? Salat tahajud. Ini ada hadis lain, ya. Jadi ada banyak hadis. Ya, ada banyak hadis. Ada yang mengatakan itu tidak ada dua witir dalam satu malam. Tetapi sahabat amalkan berbeda lagi. Tadi Umar dia melakukannya sesudah salat tahajud, sedangkan Abu Bakar dia melakukannya sebelum salat tahajud. Jadi dalam permasalahan fikih ini biasa terjadi perbedaan pendapat para sahabat. Barang siapa yang mengamalkan hadis ini tidak lagi salat witir, silahkan, berdasarkan dari pendapat Umar. Barang siapa yang salat witir lagi sesudah dia witir tadi, silakan. Dia berpegang berdasarkan dari pendapat Abu Bakar. Ya. Mana diamalkan boleh. Yang tak boleh, udahlah tak salat witir, tak salat tahajud, malah berantem pula. Ini yang salah. Ya. Jadi boleh. Kenapa? Masing-masing ada dalilnya. Yang pertama, salat sunnah ba'diyah Jum'ah, apakah ada atau tidak? Itu ada, berdasarkan hadis tadi saya sampaikan bahwasanya salat 4 rakaat selepas salat Jum'ah, ya. Salat 4 rakaat selepas salat Jum'ah. Sedangkan salat sunnah qabliyah itu tidak ada dilakukan oleh Nabi dan tidak dilakukan oleh sahabat. Itu dilakukan oleh para ulama khalaf, ulama sesudah masa Rasul, sesudah tabi'in juga. Itu dikatakan dengan ulama khalaf. Tadi berdasarkan apa? Qiyas. Kemudian, adakah salat sunnah sebelum maghrib? Tadi ada. Disahkan oleh Rasul, riwayat kalau enggak salah dari riwayat Ibnu Hibban. Ya, riwayat Ibnu Hibban
Maksudnya sallu salatal qabla al-maghrib. Salatlah kamu 2 rakaat sebelum salat maghrib. Ya, ini namanya salat sunnah ghairu muakkad, yang tidak dikuatkan. Kenapa? Karena Nabi terkadang lakukan, kadang Nabi tidak lakukan. Dan ada hadisnya, ada riwayat Ibnu Hibban tadi. Jadi boleh dilakukan. Ya, ada hadisnya. Kapankah kita melaksanakan salat fajar? Salat fajar dilakukan itu adalah ketika masuk waktu subuh. Ketika masuk waktu subuh, maka kita laksanakan salat fajar. Kalau Nabi melaksanakannya di rumah. Nabi melakukan salat fajar itu di mana? Di rumah. Kenapa? Rumah Nabi samping masjid. Jadi ketika Bilal mau azan, maka Nabi perintahkan, wahai Bilal, azan. Naik Bilal. Naik Bilal, kemudian selepas azan Nabi pun sholat di rumahnya. Salat Nabi di rumahnya. Kemudian mau qomat, maka Nabi panggil Bilal panggil Nabi, "Ya Rasulullah, apakah saya qomat?" Maka ketika Nabi perintahkan qomat, baru Bilal qomat, Nabi pun keluar dari kamarnya. Ya. Jadi salat sunnah fajar itu adalah dilaksanakan ketika masuk waktu. Kalau di masjid tunggu selesai azan. Kalau di rumah ketika azan dan masuk waktu, apakah boleh kita lakukan salat sunnah? Boleh. Ya, ketika di rumah yang penting sudah masuk waktu, maka kita boleh sholat sunnah fajar. Kenapa namanya sholat fajar? Belum masuk waktu fajar tak boleh kita sholat sunnah. Kalau sebelum fajar namanya sholat sunat tahajud atau sholat sunat witir sebelum azan. Tapi ketika sesudah azan atau sesudah masuk waktu, maka kita laksanakan namanya sholat fajar. Tidak ada lagi sholat witir, tidak ada lagi sholat tahajud. Dah azan, belum sholat witir tadi, tak ada lagi, dah habis. Ya, dah habis waktunya. Maka di situ adalah waktu sholat fajar. Boleh kita lakukan kalau di rumah, ketika azan bantilah di rumah. Takut misalnya ketika sampai di sini, karena biasanya Bilal, oh ini kalau ini azan ini cepat ini. Begitu dia azan, selesai dia sholat 2 rakaat, masih melangkah lagi ke masjid, dah qomat dia. Maka belum azan, dia pun sesudah azan kemudian dia pun sholat, baru melangkah ke masjid, boleh. Ya, tanpa menunggu aduk, tertidur sebentar, maka dia bisa sholat tahajud. Ya, ya Pak, silakan. Asar dengan sesudah subuh itu adalah waktu untuk bertasbih, berzikir. Ya. Kenapa tidak ada sholat sunnah sesudah subuh dan sesudah asar? Karena di waktu itu diperintahkan Allah Subhanahu wa taala bil ashiyyi wal ibkar. Ingatlah Allah ketika di waktu subuh dan di waktu asar. Ya. Jadi tidak ada sholat sunnah, dan itu adalah waktu haram. Ya, waktu haram untuk melaksanakan sholat sunnah. Ba'da subuh sampai terbit matahari, kemudian ba'da asar sampai tenggelam matahari. Ya, jadi itu adalah waktu hurmah, waktu haram sholat. Begitu juga ketika tengah matahari, ya, matahari pas di kepala kita sampailah tergelincir, itu adalah waktu haram sholat. Sambung kajian kita di kajian akan datang. Sebelum kita tutup, marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim, 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 la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا ناعما حمدا شاكرا حمدا صابرين، حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما يا ارحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل يا ارحم الراحمين. اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم آت نفوسنا تقواها
وزكها أنت خير من زكاها أنت ولي ومولاها اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم إنك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.